Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk belajar mengenai interpolasi menggunakan polinom Newton-Gregory. Jadi polinom Newton-Gregory itu salah satu kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Jadi nanti titik-titik yang diketahui itu jaraknya sama karena nilai h-nya atau nilai selisih titiknya akan diketahui. Nah, polinom Newton-Gregory itu ada dua macam, yaitu Newton-Gregory maju dan Newton-Gregory mundur. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai polinom Newton-Gregory maju. Nah, hampir sama sebenarnya polinom Newton-Gregory maju dan mundur, hanya saja yang membedakan adalah tabel selisihnya. Kalau Newton-Gregory maju berarti tabel selisihnya pakai yang maju. Kalau Newton-Gregory mundur menggunakan tabel selisih mundur. Nah, di sini sudah ada tabel selisih majunya yang bisa kita isi dengan kolom X. X itu adalah titik-titiknya, kemudian Fx. Fx itu adalah nilai fungsi, nanti ada fungsinya, kemudian disubstitusikan titik-titik yang diketahui, kemudian ada delta F. Delta F itu adalah selisihnya. Misalkan delta F0 berarti selisih antara F1 dengan F0. Delta F1 berarti selisih antara F2 dengan F1 dan seterusnya. Di sini juga ada selisih berikutnya. Delta kuadrat F0 berarti delta F1 dikurangi delta F0 dan seterusnya sampai ke kanan sampai derajat yang dibutuhkan itu berapa. Nah, kemudian kalau lambangnya delta seperti ini berarti melambangkan selisih maju. Ya, nanti kalau selisih mundur lambangnya segitiga terbalik. Selanjutnya untuk penurunan rumusnya tidak saya jelaskan karena bisa dibaca sendiri ya. Nanti di sini ada penurunan rumusnya. Nanti kita gunakan rumus akhirnya adalah di halaman 228. Nah, ini rumus akhirnya. Nanti yang akan kita gunakan untuk mencari interpolasinya. Ya. Kemudian dari contoh 5.0 saya akan menjelaskan bahwa di situ ada fungsi fx sama dengan 1 dibagi x ditambah 1 di dalam selang tertutup 0,0 sampai 0,625 dengan selisihnya adalah 0,125. Nah, H di sini adalah selisih di antara titik-titiknya nanti. Hitunglah F 0,3 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Nah, perlu diingat bahwa di sini ada selang ya. Di sini ada nilai H, maka kita akan membuat titik ini dengan jarak 0,125 ya, karena selangnya yang pertama adalah 0,000, maka titik berikutnya adalah 0,000 ditambah 0,125. Jadinya 0,125. Kemudian titik berikutnya tinggal ditambah 0,125 lagi dan seterusnya sampai 0,625. Nah, karena di soal yang diminta adalah polinom Newton-Gregory maju derajat 3, maka kita butuh 4 buah titik. Kalau derajat 3 berarti 4 buah titik. Kalau derajat 4 butuh 5 titik dan seterusnya. Nah, kalau Newton derajat 3 berarti yang dicari sampai delta pangkat 3. Ya. Bisa dilihat, kemudian karena kita mau memperkirakan nilai F 0,3 berarti kita harus menggunakan titik di sekitar 0,3 ya. Perlu diingat di situ sudah dituliskan bahwa galet interpolasi akan minimum jika X terletak di sekitar pertengahan selang. Ya, maka titik-titik yang kita ambil adalah 0,125, 0,250, 0,375 dan 0,5. Kalau misalkan kita gunakan 0,000, 0,125, 0,250, 0,375 boleh, hanya saja nanti galetnya semakin besar. Ya.
kita bisa menggunakan nilai X ini kita letakkan di antara selang yang paling dekat. Ya. Kemudian dari soal itu kita bisa mencari nilai S terlebih dahulu. Ya. Dengan rumus X dikurangi X0 dibagi H. Ya, X-nya adalah 0,310. Kemudian mohon maaf 0,3000 karena yang dicari adalah F0,300 ya. Jadi X-nya ini harusnya adalah 0,300 ya. Kemudian dikurangi X0 0,125 dibagi H-nya adalah 0,125 sehingga diperoleh nilai S-nya adalah 1,4. Kalau sudah masuk atau sudah menemukan nilai S-nya, maka kita bisa menggunakan rumus Newton-Gregory maju seperti tadi yang ada di halaman 228. Tinggal kita gunakan rumusnya dan kita masukkan nilai-nilai yang sesuai dengan yang ada di tabel. Misalkan F0-nya adalah 0,889, maka kita bisa memasukkan itu dan seterusnya. Sehingga diperoleh nilai F0,300 itu adalah mendekati 0, atau bisa dibulatkan menjadi 0,769. Ya. Selanjutnya itu untuk mencari nilai taksir atau nilai perkiraan menggunakan polinom Newton-Gregory maju. Nah, selanjutnya untuk menghitung Newton-Gregory maju itu pasti tidak luput dari nilai Galat. Nah, batas-batas Galat itu bisa kita hitung menggunakan rumus berikut ini. Di halaman berapa ya? Sebentar saya buka. Halaman 231. Di situ ada rumus untuk batas-batas Galat. Ya. Di sini ada H3F turunan 3 dari T. Itu artinya adalah fungsi yang diketahui kita turunkan sampai turunan ketiga. Fungsi di sini yang diketahui adalah sin, maka turunan ketiganya adalah negatif cos T. Itu ya. Coba nanti bisa dibaca mengenai batas-batas Galat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Newton-Gregory maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.